Assalamualaikum Sampurasun Wilujeng Enjing warga Jabar. Pihak yang telah melakukan kekeliruan dalam pengambilan keputusan, dalam mengambil kebijakan sehingga menimbulkan bencana untuk menyadarinya dan bertaubat agar tidak mengulangi peristiwa itu. Berdasarkan data yang kami himpun dari laman Geoportal Data Bencana Indonesia BNPB, hingga pukul 4 sore ini, total ada 809 orang meninggal dunia akibat bencana yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Sementara itu sekitar 2.600 orang terluka dan 623 orang lainnya dilaporkan hilang. Bencana yang terjadi di 49 kabupaten di Pulau Sumatera berdampak pada 3,2 juta jiwa dan membuat lebih dari 500.000 warga harus mengungsi dari tempat tinggalnya. Di sini dulunya permukiman warga. Dalam waktu 24 jam banjir melulantakkan kampung Sukumur. Hanya dalam waktu 1 hari, Desa Sukumur, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang ini hilang tak bersisa. Banjir setinggi 10 meter pada 27 November lalu meluluh lantakan seisi desa yang dulunya dihuni 280 rumah warga. Hampir seluruh bangunan tidak lagi nampak, tertutup lumpur, batuan, dan gelondongan kayu. Hanya tersisa satu atap kubah masjid. Sebanyak 1.200-an warga kehilangan tempat tinggal dan puluhan meninggal terseret banjir. Belum juga menerima bantuan, beberapa warga bertahan hidup dengan menjarah toko kelontong yang hancur diterjang banjir. Sepekan berselang sejak banjir bandang, masih banyak korban belum menerima bantuan lantaran akses jalan terputus. 4 bupati bahkan menyatakan tidak mampu menangani darurat bencana daerah, yaitu Aceh Selatan, Aceh Tengah, Pidi Jaya, dan juga Aceh Barat yang telah mengeluarkan surat pernyataan tidak sanggup menangani darurat bencana. Sementara itu, sejumlah warga berharap tak ada yang membedakan antara pengungsi yang rumahnya hancur didahulukan dapat bantuan makanan, sementara warga yang rumahnya masih utuh dikesampingkan bantuan makanan. Semua pengungsi harus mendapat bantuan makanan yang sama. Jadi di kampung aku baru masuk, tapi ada banyak orang yang nggak kebagian cuma karena kasta. Dianggap mampu, dianggap rumahnya belum hancur, dianggap rumahnya besar, dianggap masih banyak yang lebih susah, jadi dia nggak perlu dapat beras. Di sini ceritanya bukan kasta ya, bukan dianggap kayak oh rumah dia cuma sedikit masuk banjirnya, jadi dia nggak perlu makan, jadi dia nggak perlu dikasih bantuan. Hari ini mau rumah besar, mau rumah kecil, mau orang kaya, mau orang miskin, mau rumah hancur, mau rumah hanyut, semua orang hari ini sedang merasakan buruknya dampak dari banjir yang sedang dialami warga Kota Langsa termasuk aku. Orang perlu makan, orang perlu sembako, orang perlu beras. Jadi minta tolong sama pemerintah, tolong adil dalam berbagi. Pemerintah pusat juga terus memberikan bantuan, baik untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat. Deforestasi atau hilangnya tutupan hutan di 3 provinsi ini, Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, kita lihat tingkat deforestasi masih tinggi. Masih di atas puluhan ribu, 30 sampai 80 ribu dalam 5 tahun belakangan untuk tiap tahunnya. Nah, yang kedua kita lihat dari foto-foto atau video yang beredar, yaitu kita bisa lihat bahwa ukuran kayunya nggak semua kecil gitu ya. Kalau dia kecil bisa jadi itu jadi hutan tanaman. Lalu tapi kalau ukurannya besar, nah itu bisa jadi kan dari proses penebangan liar. Nah, yang ketiga saya sih harus menyampaikan gitu ya. Ini ulah kapital kalau kita bilang. Nah, kenapa dia? Karena kan kita bisa lihat ya, andai pun masyarakat melakukan aktivitas ilegal, tapi penampung kayunya, tapi siapa penerima manfaat paling besar dalam proses-proses aktivitas ilegal ini? Kita tahu siapa jawabannya. Tentu pengusaha atau perusahaan-perusahaan yang menampung dari kayu-kayu di hutan alam ini. Nah, yang keempat gitu, saya ngeresponnya seperti ini. Kalau memang ada hambatan gitu ya, hambatan misalnya aktivitasnya dilakukan malam atau bagaimana, saya mengingatkan bahwa proses penegakan hukum lingkungan itu nggak boleh ansih dilakukan dengan cara yang konvensional. Dia bisa menggunakan cara-cara modern dengan scientific evidence, dengan penggunaan remote sensing. Bagaimana di banyak negara misalnya melihat bahwa ketika ada tutupan hutan alam, gitu ya, tutupan hutan yang
terbuka dalam kuantitas yang cukup besar gitu ya. Ada sistem yang mengingatkan dan proses penegakan hukumnya bagaimana? Kita bisa lihat bagaimana bagian hulu itu sebenarnya sudah beralih fungsi gitu ya, menjadi pertanian kering, sedangkan bagian hilirnya beralih fungsi menjadi perkebunan sawit dan juga industri bubur kertas. Jadi benar-benar hutan alamnya tuh tinggal tersisa di tengah, di bagian ada sebuah upaya untuk menghancurkan hutan. Nah, kita udah punya data nih, perusahaan yang resmi. Nah, sekarang kita lihat perusahaan yang nggak langsung. Kalau data dari izinnya itu cuma 19.500 hektar. Tapi visual sawitnya, Mbak, itu sekarang sudah 25.000 hektar. Berarti bisa kita lihat tuh, ada yang anomali di situ. Nah, kelebihan sawit itu dari mana? Itu ilegal atau legal? Kita selama ini selalu minta sama pemerintah untuk melakukan evaluasi perizinan besar-besaran. Hingga hari ini sampai terjadinya bencana yang luar biasa dahsyat yang sebenarnya kita semua nggak mau kan, Mbak. Ini sebenarnya akarnya kenapa sih? Karena tata kelola hutan kita yang kurang baik. Dan dalam konteks kurang baik itu yang harus dilakukan seharusnya ya stop dulu, evaluasi dulu, dan yang paling penting di sini pemerintah pun tahu ini, yang bagian rusak harus segera dipulihkan. Assalamualaikum, Sampurasun, Wilujeng Enjing, wargi Jabar. Gerimis pagi hari ini mengantarkan kita doa untuk saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Barat, dan di Sumatera Utara. Semoga bisa melewati berbagai musibah yang dialaminya. Dan kita sedikit atau besar, mari bersama-sama bergandengan tangan untuk menuntaskan, menyelesaikan, menolong penderitaan yang dialaminya. Dan semoga tidak ada lagi bencana yang terjadi di Indonesia dan di Jawa Barat. Dan kita sampaikan juga bahwa pada para pihak yang telah melakukan kekeliruan dalam pengambilan keputusan, dalam mengambil kebijakan sehingga menimbulkan bencana, untuk menyadarinya dan bertaubat agar tidak mengulangi peristiwa itu. Dan juga secara terbuka mengakui kesalahan yang pernah dilakukan. Karena itu cara terbaik bagi kita agar ini menjadi pembelajaran penting dalam sejarah kehidupan kebangsaan kita. Dan saya sampaikan juga penegasan pemerintah Provinsi Jawa Barat dimungkinkan akan segera membuat moratorium larangan penebangan areal hutan yang memiliki potensi untuk terjadinya musibah. Dan moratorium itu segera kami siapkan, mungkin hari besok sudah saya luncurkan. Ini sangat penting, karena apa? Karena bagi saya, menanam pohon itu penting, tapi melindungi pohon jauh lebih penting. Menanam 1000 pohon belum tentu jadi 100 pohon, tapi menebang 1000 pohon sudah jelas kehilangan banyak manfaat bagi lingkungan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua menyadari kita tinggal di bumi, maka bumi harus kita rawat dan kita jaga